Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizky Fatima, mahasiswi Universitas Pancasakti Bekasi jurusan PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penerapan instrumen penilaian perkembangan sosial emosional anak usia dini. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS mata kuliah evaluasi pembelajaran anak usia dini yang didoseni oleh Dr. Randa Hajar Rijawati. Sebagai pendahuluan, saya akan menerangkan tentang perkembangan sosial emosional anak. Jadi, perkembangan sosial emosional anak itu merupakan perkembangan yang menceritakan semua perkembangan aspek sosial dan emosi anak. Perkembangan sosial anak yaitu perkembangan tingkah laku anak dalam menyesuaikan aturan-aturan yang berlaku di lingkungan anak berada. Sedangkan perkembangan emosional anak diartikan sebagai sebuah keadaan yang kompleks dapat berupa perasaan ataupun getaran jiwa yang ditandai oleh perubahan biologis yang muncul menyertai terjadinya suatu perilaku. Sehingga perkembangan sosial berkaitan erat dengan emosional anak karena ekspresi yang ditampilkan anak berkaitan dengan sikap sosial anak menjadikan sikap atau tingkah laku itu muncul. Nah, kemudian apa itu asesmen penilaian? Asesmen atau penilaian itu dilakukan untuk melihat aspek perkembangan sosial emosional anak apakah sudah tercapai atau belum. Proses penilaian ini merupakan bagian yang tak dapat terpisahkan dari proses pembelajaran dan bersifat menyeluruh atau holistik yang mencakup semua aspek perkembangan anak didik, baik aspek sikap, ilmu pengetahuan maupun keterampilan. Nah, sebelum kita bahas tentang penilaian asesmen apa aja yang bisa diterapkan, kita ini dulu pengertian penilaian. Pengertian penilaian asesmen adalah mengumpulkan, mendeskripsikan, menafsirkan, dan menginterpretasikan bukti-bukti dari hasil pengumpulan. Kemudian penerapan instrumen penilaian sosial emosional AUD ini apa saja ya? Jadi acuannya itu perkembangan anak acuan penilaian perkembangan anak usia dini secara keseluruhan itu dapat dilihat di kompetensi inti yang ada di STTPA PAUD. Jadi KI yang menjadi acuan penilaian perkembangan sosial emosional anak adalah KI 2 atau kompetensi inti 2 yaitu sikap sosial anak. Di antaranya memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleran kepada orang lain, mampu menyesuaikan diri, tanggung jawab, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman. Kemudian, teknik dan instrumen penilaian perkembangan sosial emosional AUD apa saja yang dapat diterapkan? Yang pertama itu ada observasi atau pengamatan, yang kedua percakapan, yang ketiga catatan anekdot, dan yang keempat catatan spesimen. Ini berikut adalah format-formatnya. Jadi observasi atau pengamatan itu merupakan proses pengumpulan data yang menggunakan alat indera. Data yang direkam perlu segera dicatat atau direkam berkaitan dengan perkembangan sosial emosional pada anak. Guru dapat menggunakan teknik penilaian observasi yang telah disiapkan oleh guru beserta rubrik capaian perkembangan anak. Nah, ini contohnya ya, di sini ada tabel yang pertama, sebelumnya ada nama dan umur anak, kemudian ada tabel yang pertama nomor, standar perkembangannya apa saja, indikator dan penilaiannya itu ya atau tidak ya, atau bisa juga MB, BB atau BSB, BSH. Kemudian ini format hasil perkembangan menggunakan format percakapan. Jadi pada teknik percakapan ini guru bertanya kegiatan anak di rumah dan memberikan pujian ketika anak dapat melakukan hal-hal yang baik. Di sini ya ada formatnya, yang pertama misalkan hari dan tanggal, nama anak, kegiatan pembelajarannya apa, kemudian aspek yang ditanyakan apa, dan hasil pengamatannya anak apa menjawab atau tidak. Kemudian yang ketiga itu adalah format catatan anekdot. Yang catatan anekdot atau catatan kejadian khusus, yaitu catatan perkembangan anak yang dibuat oleh pendidik pada saat anak menunjukkan perkembangan penting saat bermain, baik yang positif maupun negatif. Nah, di sini ya ada ya catatan anekdot anak. Contohnya ini kelompok TKA atau TKB semester tahun pelajaran. Di sini juga ada tanggal, nama anaknya siapa, peristiwanya apa, tafsirannya juga apa, keterangannya juga apa. Contohnya anak di sini Dewi, misalkan dia itu enggan
melakukan aktivitas kegiatan belajar gitu. Bisa jadi tafsirannya itu kita anggap dia itu ada masalah di rumahnya. Dan keterangannya harus gimana kita agar anak mau melakukan aktivitas itu sendiri. Jadi kayak solusinya agar anak dari hasil masalah anak. Selanjutnya ada hasil format catatan spesimen. Jadi catatan spesimen ini sebenarnya hampir sama dengan catatan yang berkesinambungan seperti catatan anekdot, hanya saja lebih rinci. Catatan ini juga lebih ke perilaku anak secara umum ya, tidak hanya sosial emosional aja. Jadi di sini ada contohnya, ada aspeknya, kegiatan, peristiwa, evaluasi atau interpretasi dari pendidik. Nah, itu saja yang bisa sebelumnya saya sebagai kesimpulan. Jadi perkembangan sosial emosional anak merupakan perkembangan yang menciptakan sosial dan emosional anak. Jadi asesmen atau penilaian itu dilakukan untuk melihat aspek perkembangan sosial emosional anak apakah sudah tercapai atau belum. Jadi agar tujuan penilaian tersebut tercapai, guru hendaknya memiliki pengetahuan berbagai metode dan teknik penilaian yang bisa diterapkan untuk sosial emosional anak usia dini. Di antaranya adalah teknik penilaian observasi, percakapan, catatan anekdot, catatan spesimen. Sehingga jika guru memiliki keterampilan memilih dan menggunakan dengan tepat metode dan teknik yang dianggap paling sesuai dengan tujuan dan proses belajar, serta pengalaman belajar yang telah ditetapkan. Sekian, terima kasih.